Guru, kakak seperguruan kirim perabotan lagi. Kenapa giok lagi? Guru, apa itu giok? Sejenis batu. Guru, kita ini kan miskin. Kenapa kakak seperguruan memberi kita batu? Aduh, pantas saja melarangku makan paha ayam. Makanya kerja yang keras nanti bisa menghidupi guru. Kerja? Iya. Guru, gimana caranya bekerja? Keterampilan medismu sekarang sudah melampaui guru. Lebih baik turun gunung selamatkan dunia. Kebetulan keluargamu sedang mencarimu. Lebih baik turun gunung dan temui mereka. Guru, aku janji nanti akan semangat kerja hasilin uang untuk menghidupimu. Wah, anak yang baik. Anak yang baik. Muridku yang baik, turun gunung. Bobo, ayo pergi. Ayo turun gunung. Setan kecil itu akhirnya pergi. Kalau dia tetap tinggal di sini, aku bakal cepat mati. CEO, viral. Apa yang viral? Nenekmu viral. Dia masuk berita. Masuk berita? Baru-baru ini, wanita tua selebriti internet dapat banyak perhatian. Nenek 70 tahun mengunduh video di TikTok mencarikan istri untuk cucunya yang lumpuh. Menjadi selebriti besar, lebih dari 10 juta penggemar. Cucunya yang lumpuh? Nenek nyariin aku jodoh. Jordan, sejak kapan nenek memposting ini? Tuan, sebaiknya lihat sendiri. Cucuku tingginya 187 cm, gagah dan tampan. Sayangnya, kakinya cacat dan pakai kursi roda. Kekayaannya $1 triliun, tapi belum punya istri. Aku putuskan mulai hari ini memposting satu video setiap hari demi mencari menantu untuk cucuku. Nenek terus bersedih. Sejak kecelakaanku, nenek mau nyariin aku dokter ajaib untuk nyembuhin kaki. Sambil khawatirin pernikahanku. Semua salah keluarga Muhtar. Terima puluhan triliun mahar keluarga Luwal, tapi menolak memberikan putri keluarga Muhtar untuk dinikahi. Lagi pula aku nggak punya banyak waktu. Nenek ingin aku punya keturunan. Sebenarnya aku nggak peduli menikahi siapa, tapi gara-gara keluarga Muhtar membuat nenek jadi sedih. Kalau gitu, suruh keluarga Muhtar kembaliin mahar padaku. Pergilah, Jordan. Kemana? Pergi ke keluarga Muhtar. Batalin pernikahan. Halo? Apa? Kamu bilang apa? Putri dari keluarga Muhtar sudah Jordan. kembali. Oh, bagus. Tuan. Jordan! Tuan! Kamu nggak apa-apa? Tuan, cepat ke rumah sakit. Enggak perlu. Sakitku sudah parah. Enggak ada bedanya ke rumah sakit atau enggak. Tenanglah, Tuan. Obat rahasia yang diminta Nyonya Besar bukannya sangat efektif. Aku nggak akan bisa bertahan hidup. Walaupun habisin obatnya, aku nggak akan bertahan sampai tahun depan. Di mana gadis itu tadi? Jadi kalian minta aku turun gunung supaya aku gantiin Rora nikah sama keluarga Luwal? Nggak mau? Nggak mau. Keluarga Luwal terkaya di kota Goldcliff. Walaupun tubuh Tuan Ferdi agak lemah, tapi kamu bisa nikah. Sudah beruntung banget. Beruntung? Kenapa nggak dia saja? Dia nggak bisa. Kalau dia nggak mau keberuntungan, kalau gitu aku berikan padamu saja. Karena Jessie nggak mau, apa kita batalin pernikahan? Kamu gila ya? Tapi keluarga Luwal beri mahar 20 triliun.
Jessie adalah kakak. Kamu itu kakak. Harusnya kamu yang nikah. Kamu dulu nggak bilang begitu? Jessie, kamu itu kakak. Harus ngalah ke adik. Perjodohan sama orang terkaya keluarga Luel berikan ke adikmu. Aku nggak mau. Perjodohan keluarga Luel dibuat oleh nenek Ani dan ibuku hanya untukku, bukan untuk Rora. Ibu kandungmu mati gara-gara kamu. Aku ibumu sekarang. Kamu harus dengerin aku. Mereka bilang kamu bukan ibuku. Kamu pelakor. Satpam! Bawa gadis ini ke pedesaan. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Jessie, kamu orang kampung dari pedesaan. Cocok sama pemuda sakit dari keluarga Luel itu. Aku lihat kalian cocok banget. Kamu! Konyol. Ternyata keluarga Mukhtar nggak suka keluarga Luel. Ternyata keluarga Mukhtar nggak suka keluarga Luel. Ganteng sekali. Sayangnya cacat. Tuan Ferdi, kenapa Anda ke sini? Dia? Jangan tanya kalau sudah tahu. Tuan Ferdi datang untuk ngebatalin pernikahan. Pestanya kurang 3 hari lagi. Keluarga Mukhtar terima mahar keluarga Luel. Sampai sekarang malah belum melihat mempelai wanitanya. Kalau begitu, batalkan perjodohannya. Ini perjanjian untuk membatalkan perjodohan. Tanda tangan sekarang. Kembaliin maharnya. Tuan Ferdi, kami bisa jelasin. Ya, benar. Aku bisa jelasin. Apaan, Tuan Ferdi? Ini Jessie, juga putri keluarga Mukhtar. Jadi? Tuan Ferdi, lihatlah. Untuk perjodohan kita, Jessie yang akan gantiin Rora. Nenek sangat mendesakku nikah. Kalau wanita ini juga boleh. Kamu Ferdi yang dijodohin sama aku. Iya. Kita nggak cocok, batalin saja. Jessie, jangan sembarangan ya. Kalau kamu nggak menikah sama keluarga Luel, gimana kalau keluarga Luel minta kita kembaliin maharnya? Kembaliin saja maharnya. Jangan salah paham ya. Aku batalin pernikahan bukan karena kakimu cacat. Tapi karena kamu terlalu jelek. Kamu terlalu jelek. Kamu bilang apa? Kamu jelek. Dia bilang aku jelek. Nggak jelek. Kamu ganteng, seperti artis. Itu benar. Aku memang jelek. Benar. Kakak seperguruan sudah bilang pangsit harus dimakan selagi panas. Pria harus kuat. Kamu terlalu kurus. Kalau gitu aku pergi. Pintunya di sana. Oke. Kalau gitu, batalin pernikahan. Keluarga Mukhtar segera kembaliin mahar 20 triliun ke keluarga Luel. Berapa? 20 triliun. Kakanda! Nona Jessie, sekarang kita nggak panggil Kakanda, tapi suami. Suamiku? Maaf, kata-kataku tadi terlalu kasar. Jangan marah ya. Jadi apa benar aku ini jelek? Hah? Siapa yang bilang kamu jelek? Bobo? Aku suka kamu apa adanya. Walaupun gak bisa jalan, tapi pasti sayang sama keluarga. Gak peduli seberapa ganteng dan kayanya, hanya orang cacat saja. Jessie benar-benar gila. Oke. Besok siang jam 2, ketemu di kantor sipil. Oke, suamiku. Kamu berdandan dulu. Besok aku minta orang menjemputmu. Oke, suamiku. Ini nomor telepon Tuan Ferdi. Hubungi kapanpun. Oke, suamiku. Ayah mertua? Besok saat datang, bawa maharnya. Tuan Ferdi, apa maksudmu? Mahar buat mempelai wanita. Mahar akan ikut mempelai wanita. Jordan, ayo pergi. Tuan Ferdi. Tuan Ferdi, kita bicarakan dulu. Benar. Tuan Ferdi, 20 triliunku. Di sini. Diam kamu. Tuan, bukannya kamu mau batalin pernikahan? Kenapa jadinya nikahnya besok siang? Demi penuhi keinginan nenek, nikah dengan siapapun gak masalah. Tapi barusan saat Nyonya memujimu, bibirmu terlihat naik ke atas. Dia memuji apanya? Wanita mata duitan yang seleranya aneh. Awalnya gak suka karena aku jelek. Lalu demi mahar 20 triliun mau memanggilku suami.
Tuan, aku panggil Profesor Hans ke sini. Nggak perlu. Mereka sudah sering ke sini. Sayangnya dokter ajaib nggak punya tempat tinggal tetap. 3 bulan lalu sepulang Nyonya Besar minta obat, dia nggak ada kabarnya lagi. Dokter ajaib memang aneh. Banyak orang yang minta obat semuanya sia-sia. Setelah bertahun-tahun, bahkan punya sebutan hidup tanpa perawatan medis. Katanya dokter ajaib punya murid. Umur 6 tahun belajar kedokteran, umur 9 tahun lulus, saat umur 13 tahun sudah selamatkan banyak nyawa. Punya sebutan peri medis. Tuan, kalau bisa hubungi dia, penyakit Anda pasti sembuh. Sudahlah, peri medis apa? Kita belum pernah ketemu. Lebih baik berusaha dan pasrah dengan nasib. Ayo. Oke. Nanti aku mau beli ponsel baru. Aku pinjam kereta keledai kalian. Kereta keledai apa? Sembarangan. Bibi Siti, biarin dia bawa mobil pembantu yang kamu pakai beli sayur. Baik, Nyonya. Gimana nyetirnya? Gak ada keledainya dan gak bisa gerak. Apa ini? Hanya bisa bersuara tapi nggak bisa bergerak. Ibu, cepat lihat, aku bisa nyetir. Sayang, pintar banget belajar nyetir dari kecil, hebat banget. Wah, aku mengerti. Ternyata ponsel di kota besar dan tipis begini. Murid yang baik. Setelah turun gunung, kamu harus segera adaptasi. Masyarakat sekarang banyak nonton TikTok, Snapchat, dan film pendek. Pergilah. TikTok. Halo semuanya, Nenek Ani. Hari ini main TikTok untuk mencarikan pasangan untuk cucuku. Dia tahun ini umur 28 tahun. CEO perusahaan besar. Gimana? Ganteng kan? Bukannya ini suamiku? Kenapa dia masih mencarikan pasangan? Lihat, ini villaku. Kita masih punya ratusan villa begini. Kalau kamu menikah dengan cucuku, di akta properti ditulis namamu. Dan setiap hari aku memberimu 2 miliar uang saku. 2 miliar? Suamiku, hari ini aku ambil 2 miliar di mana? Wah, Bobo beneran punya 2 miliar. Besok mendaftar pernikahan dan foto. Siapin dulu. Foto? Siapin apa? Aku ngerti. Ayo matiin lampu dan tidur. Jam berapa sekarang? Jordan, suruh kesini cepat. Suamiku. Suamiku, ayo pergi, kita daftar pernikahan. Hah? Dandan apa ini? Bukannya kamu bilang suruh aku berdandan dulu? Kapan? Setiap kali guruku membawa Bobo turun gunung untuk berfoto, selalu begini dandannya. Jordan. Tisu. Ngapain buat aku? Suruh dia hapus. Hah?
Tuan, yang di anjingnya dihapus juga. Hei, kamu nggak bisa foto begini. Kenapa? Foto pernikahan setengah badan. Begini saja, mempelai pria berdiri sebentar, setelah foto duduk lagi. Nggak bisa foto? Aku nggak jadi nikah. Bisa foto. Apa ini oke? Oke. Siap ya? Bahaya sekali, dewa kekayaanku hampir terbang. Kamu barusan bilang apa? Dewa kekayaanku? Wanita ini terlahir sakti. Entah apa yang sedang terjadi. Mungkin ada guru yang ajari dia. Aku mau tanya, gurumu... Benar, guruku. Kebetulan juga sudah daftar pernikahan. Aku harus mengajak kamu ketemu guruku. Maaf, siapa gurumu? Guruku Rudi Sunardi. Rudi Sunardi? Pernah dengar? Enggak. Guruku dia... Murid yang baik, bawa pulang ayam besar itu. Guru akan masakin paha ayam enak buat kamu. Siap, Guru. Nah, memakanmu. Artinya kekuatanku bisa naik level. Ayo kemari. Daging yang sangat empuk. Guru, aku mau makan paha ayam. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Setiap hari, berapa banyak phoenixku yang sudah dimakannya. Gak bisa terus begini, harus cari alasan biar dia turun gunung. Walaupun guruku hanyalah seorang pria tua biasa, miskin sekali sampai butuh kakak seperguruan untuk mengirim kasur, tapi dia memberiku makan paha ayam setiap hari. Oh iya, kenapa kamu duduk di situ terus dan minta orang lain ngedorong? Kamu orangnya malas ya, apa nggak bisa jalan sendiri? Kenapa harus minta orang lain yang dorong? Tuanku ini dulunya menderita sejak lahir. Nyonya sudah lama meninggal. Sejak kecil dia sering sakit. Lalu kecelakaan dan lumpuh kakinya. Gak bisa berdiri lagi. Ini masalah sensitif. Setelah ini jangan bicarakan lagi. Gak bisa berdiri lagi? Ah, gak mungkin. Kenapa? Kamu gak suka aku lagi? Oh, gak juga. Aku hanya bilang kakimu sebenarnya gampang sembuhinnya. Kakimu sebenarnya gampang sembuhinnya. Kamu bilang gampang sembuhinnya? Benar. Hanya sedikit sulit. Aduh, Nyonya. Jangan mengolok Tuan Ferdi lagi. Bahkan dokter ajaib yang terkenal hanya pakai obat rahasia untuk mempertahankan hidupnya. Katanya hanya murid dokter ajaib, peri medis, baru ada harapan sembuhin. Nah, apa Anda kenal? Peri apa? Gak kenal. Aku hanya orang yang sangat biasa. Tapi penyakitnya memang gampang disembuhin. Jordan, pulang dulu. Besok ada lelang. Katanya murid dokter ajaib juga datang. Nanti cari tahu apa ada berita baru. Baik. Gak percaya aku? Wah. Selamat datang, Nyonya. Tempat ini besar banget. Jauh lebih besar dari gubuku itu. Wah, apa ini? Ini ruang teh. Wah, ini apa lagi? Ini ruang makan. Wah. Di mana tangganya? Kita biasanya naik lift. Sudah cukup lihatnya. Jordan, bawa dia ke kamar. Baik. Apa kamu tinggal sama aku? Saat ini belum perlu. Enggak. Kamu perlu, kamu harus tinggal sama aku. Ayo. Kamu enggak.
Jessie, kamu mau ngapain? Buka celana. Buka celana?